warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan indikator. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alfiatul Rasida, kemudian yang kedua ada Ella Rolita, yang ketiga ada Dina Nuri Safwatul Widat, dan yang terakhir yakni Ahmad Afif Sofiullah. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul pengembangan indikator. Dalam materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar indikator. Yang kedua ada kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir yakni mengembangkan indikator penilaian. Baik, di sini saya Alfiatul Rasida dengan NIM 202101010108. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar indikator. Berbicara tentang pembelajaran dan terlebih lagi tentang pendidikan, tentunya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah peserta didik untuk lebih baik lagi. Setiap pendidikan tentunya memiliki tujuannya masing-masing yang sudah dirancang dan direncanakan. Tujuan tersebut pada dasarnya juga sebagai indikator dalam melihat, mengukur, dan mengidentifikasi suatu keberhasilan penyampaian materi sebuah pembelajaran. Jadi, indikator dalam pendidikan sendiri juga merupakan suatu ukuran atau takaran yang tidak selalu dilihat secara langsung melalui nilai evaluasi pencapaian pembelajaran pada peserta didik. Namun, dapat dilihat pula melalui suatu kondisi atau keadaan tertentu dari peserta didik sendiri. Oleh karena itu, penyusunan dan perancangan indikator kompetensi yang ada dalam suatu pendidikan haruslah disusun dengan baik dan dirumuskan dengan baik pula. Hal ini karena berkaitan dengan hasil akhir yang nanti diinginkan oleh pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut kepada materi yang berikutnya yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, Ahmad Afif Sofiullah, mengenai tentang kata kerja operasional. Apa sih kata kerja operasional itu sendiri? Kata kerja operasional itu sendiri merupakan kata yang digunakan dalam penyampaian kompetensi inti untuk menghubungkan atau bisa kita ibaratkan sebagai jembatan untuk menyambungkan tujuan pencapaian yang ingin dicapai oleh seorang pendidik kepada untuk peserta didik itu sendiri, di mana kata kerja operasional ini sendiri terdiri dari beberapa kata kerja yang kemudian dibagi menjadi beberapa tingkatan kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini sendiri dari kata kerja yang sudah ada dan sudah dibagi kemudian menjelaskan atau sebagai simbol atau tingkatan. Setiap tingkatannya yaitu memiliki tingkatan yang berbeda dan juga memiliki tujuan dan juga pencapaian yang berbeda-beda, di mana setiap tingkatan semakin tinggi tingkatannya, tentu semakin tinggi pencapaian yang diinginkan oleh suatu pendidik tersebut kepada peserta didik itu sendiri. Dan kata kerja operasional ini sendiri itu lebih dalam di pendidikan Indonesia ini sendiri lebih banyak atau lebih sering menggunakan kata kerja operasional, yaitu dari kata kerja operasional versi Bloom, di mana ini sudah sangat familiar atau sudah sangat banyak ditemukan dan juga digunakan oleh pendidik terutama di Indonesia sendiri, yang dimana dirasa cocok untuk menyampaikan tujuan pencapaian
yang ingin dicapai oleh pendidik kepada peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya dilanjut kepada pemateri yang berikutnya, yaitu Saudari Dina Nuri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nuri Sofatumida, NIM 2041101010019. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang cara untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam pembelajaran, siswa diharapkan mampu mencapai target dalam belajar sehingga diperlukan yang sering kita dengar dengan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KI dan KD agar kemudian dapat mengukur atau mengevaluasi pemahaman dan pencapaian siswa dalam belajar. Namun, dalam penggunaan indikator di sini dalam pembelajaran dan pendidikan lebih kepada penggunaan KD atau kompetensi dasar yang memerlukan penanda atau simbol sebagai petunjuk apa tujuan yang harus dicapai untuk peserta didik. Selain itu juga tidak hanya untuk peserta didik, namun juga agar memudahkan pendidik untuk dapat membantu memperjelas tujuan yang diinginkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan pendidik. Nah, dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini terdapat berbagai dan banyak cara. Kita sebagai pendidik untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi dapat memilihnya untuk digunakan dalam perumusan yang akan kita buat. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan rancangan atau perumusan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, memahami perumusan pada kompetensi dasar. Jadi dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, setiap pendidik haruslah mengerti dan paham akan KD setiap tingkatan kelas yang ada dan telah tercantum pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dan yang kedua, menguraikan sebuah redaksi pada KD ke dalam komponen. Yang ketiga, membuat sebuah spektrum untuk kemampuan yang sesuai dengan komponen. Dan yang keempat, menyusun indikator pencapaian kompetensi serta langkah-langkah guru untuk mengetahui pencapaian KD tersebut. Dan yang kelima, menggunakan sebuah indikator kepada proses pembelajaran. Dari data yang sudah ada, kita bisa melihat dan mendapatkan sebuah informasi akan tercapaian kemampuan setiap peserta didik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, menjaga kekonsistenan atau konsistensi pencapaian kompetensi bukan dari angka atau variabel. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rolita dengan NIM 204101000007 yang akan menyampaikan materi tentang mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian sendiri tidak jauh pengembangannya dengan rumusan kompetensi pendidikan yang ada. Dalam indikator penilaian hanya saja lebih memiliki tujuan bahwa indikator sendiri merupakan alat atau perangkat agar kemudian dalam proses pembelajaran harus dapat termonitor serta terevaluasi dengan baik. Dengan indikator tersebut, setiap tahapan perkembangan peserta didik yang ada bisa dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Selain itu juga, dalam indikator penilaian juga memiliki manfaat kepada indikator kompetensi yang dirumuskan. Contoh indikator kompetensi yang sudah dirumuskan seperti pertama, ketika guru mengembangkan kisi-kisi dalam penilaian yang dapat dilakukan menggunakan tes tulis seperti ulangan harian maupun praktik dan lain sebagainya, maupun menggunakan non-tes. Yang kedua, selain itu pula, peserta didik dapat mempersiapkan dirinya untuk ketika mengikuti tes atau non-tes, sehingga peserta didik dapat mengukur seberapa jauh mampu untuk mencapai batas capaian yang sudah ditentukan.
Yang ketiga, memudahkan pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang ada di kelas. Yang keempat, masyarakat dan orang tua juga bisa lebih maksimal dalam mendorong kemampuan anak-anak untuk mencapai indikator kompetensi. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan kami atau penjelasan kita dari kelompok 9 tentang pengembangan indikator. Banyak sekali bukan faktor-faktor ataupun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan indikator itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pengembangan indikator itu merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu kita sebagai calon pendidik perlu perhatikan dan juga perlu dirancang secara khusus dan juga secara benar, dan agar apa yang kita ingin capai atau apa yang kita ingin capai oleh pendidik dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta didik sebagai satu tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.